Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya Anggrini Kristi Langguna, NIM 1908110160 akan membahas tentang teori-teori kepribadian 2 yaitu tokoh George Kelly. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang biografi Kelly yaitu 1905 sampai 1957. Ia lahir di Perth, Kansas, Amerika. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1926 di bidang fisika dan matematika dari Perth College, serta meraih gelar master di bidang sosiologi dari Universitas Kansas dan menerima gelar doktor di bidang psikologi dari Universitas Iowa tahun 1931. Filosofi Kelly adalah semesta alam nyata tetapi orang yang akan melihatnya dengan cara yang berbeda pula. Nah, dari filosofi Kelly ini dapat menginterpretasi dan menjelaskan suatu peristiwa disebut sebagai konstruk personal yang merupakan kunci untuk memprediksi perilaku manusia. Selanjutnya, membahas tentang teori kepribadian Kelly adalah pandangannya tentang manusia. Yang pertama, manusia adalah sains yang mencoba untuk memprediksi dan mengontrol fenomena atau tingkah laku, yaitu manusia pada dasarnya berorientasi ke masa depan. Manusia memiliki kemampuan untuk mempresentasikan atau mengkonsepkan lingkungan daripada hanya merespon. Yang kedua ada manusia itu bebas, free, tetapi juga terkungkung atau determinan. Adapun struktur kepribadian Kelly yaitu membahas tentang struktur kepribadian manusia adalah sistem konstruknya, di mana konstruk merupakan cara menafsirkan dunia atau lingkungan mempetakan tingkah lakunya. Nah, yang dimaksud dengan konstruk yang dikategorikan ke dalam cara yang bervariasi menurut Kelly yaitu terdiri atas core yaitu inti, perihel yaitu pinggir luar, ada permeable, ada impermeable, ada thick yaitu rapat atau erat, ada loose atau longgar, terus yang terakhir ada verbal dan preverbal. Selanjutnya adalah dinamika kepribadian Kelly, membahas tentang postulan mengimplikasikan bahwa individu mencari atau menyusun prediksi, individu mengantisipasi peristiwa, individu menggapai masa depan melalui jendela masa kini. Selanjutnya ada Kelly mengartikan konsep sebagai berikut, yaitu anxiety atau cemas adalah suatu pengenalan atau pengakuan bahwa peristiwa-peristiwa yang dikonfrontasikan kepada individu terletak di luar daerah sistem konstruknya, yaitu seseorang akan mengalami kecemasan manakala dia tidak memiliki konstruk atau kehilangan pengertian akan peristiwa-peristiwa yang dihadapinya. Dan threat yaitu ancaman merupakan kesadaran akan ancaman terjadinya perubahan struktur ini atau konstruk yaitu dirinya. Seseorang merasa terancam manakala dia merasa terjadinya goncangan dalam sistem konstruknya. Contohnya, seseorang yang merasa terancam dengan kematian jika kematian itu dipersepsikan sebagai ancaman kematian atau jika kematian itu dikonstruksi sebagai suatu yang memiliki makna bagi kehidupannya. Selanjutnya ada psikopatologi. Menurut Kelly, agresi itu melibatkan elaborasi yang aktif di bidang persepsi seseorang. Berlawanan dengan agresi, yaitu hostility atau permusuhan, melibatkan usaha yang berkesinambungan untuk memaksa bukti-bukti yang valid atau sah dari yang lain. Psikopatologi itu merupakan respon yang tidak sehat terhadap anxiety. Bentuk-bentuk respon itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada construction, yaitu menegakkan, yaitu cenderung ditemukan pada orang yang mengalami depresi, orang yang sangat terbatas interestnya, yang sempit atensinya terhadap hal-hal yang lebih kecil, juga orang yang sempit persepsinya untuk mengurangi ketidakcocokan atau hal-hal yang berlawanan. Yang kedua yaitu dilatation, memuai atau memperlebar, yang memperlebar persepsinya, sering ditemukan pada perilaku orang yang mengidap atau mengalami panik, kegemaran berlebih-lebihan atau kegagalan, atau a flight of ideas, exerfemimotor, excavative. Yang terakhir, yang ketiga yaitu ada excessively impermeable, inflexible, kaku, sempit cara berpikirnya, menutup diri,
serta menolak rangsangan dari orang lain dan bersifat konklusif. Perkembangan kepribadian Kelly berpendapat bahwa perkembangan ditekankan pada konstruk preverbal pada masa invasi dan penafsiran budaya terlibat dalam proses harapan yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah implikasi teori kepribadian Kelly terhadap bimbingan dan konseling. Upaya yang dilakukan melalui bimbingan dan konseling yaitu proses bantuan terhadap klien dan mengembangkan prediksinya. Adapun pembentukan konstruk, yang pertama ada atmosphere of experimentation, yang kedua ada provisi of name elements, dan yang terakhir yang ketiga ada validating data and variable. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai teori George Kelly. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.